hari ini siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang terpengaruh dengan framing bahwasanya ternyata Wali Songo itu duriahnya berhaplus DNA-nya, kemudian menyatakan bahwasanya Wali Songo dan keturunan juga tidak terkonfirmasi sebagai duriahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anda salah sekali. Bahwasanya semua orang yang hidup di bagian benua Asia sebelah timur itu semuanya berhaplogrup, dan O itu nanti bermutasi dari genetika berhaplogrup apa, gitu ya. Ternyata duriah Wali Songo itu haplogrupnya itu bermutasi dari FGC, kemudian dari J dan J1, gitu kemudian. Jadi tetap walaupun O Wali Songo terkonfirmasi sebagai duriahnya Kanjeng Nabi Bani Hashim Bani Muthalib, demikian. Kalau ada orang mengaku cucu Nabi garis lurus laki-laki, sementara haplogrupnya bukan J1A, berarti dia batal secara ilmu pengetahuan. Berarti manuskrip atau catatan keluarga yang dia susun pasti palsu. Z2331 bin C, di sini Y9322 bin O. Bukan berarti kita punya strip yang sama dengan J1 langsung bin C. Saya Sugeng, bapak saya Sugiman, ya saya Sugeng bin Sugiman. Tetangga saya Sugeng, bapaknya apa ya? Bapaknya misalnya Soeharto, ya yang sana Sugeng bin Soeharto, sama-sama namanya Sugeng, mutasi juga gitu. Kalau binnya beda ya sudah, nggak bisa keturunannya, selesai itu. Kita apalagi yang khusus Bani Wali Songo, jangan mengklaim kakek orang lain sebagai kakekmu. Itu sama dengan menuduh nenekmu sebagai pesina. Ya kalau sudah mencatat itu, biarkan ahli genealog itu menyusun nasab biologinya, nggak usah mengklaim sendiri, apalagi nggak pernah belajar biologi aja nggak pernah, apalagi yang lebih lanjut seperti genetika, biokimia, DNA itu dipelajari di biokimia ya, bioteknologi dan seterusnya. Jadi itu bahwa kita punya mutasi yang sama dengan haplogrup lain, itu bukan berarti kita keturunan kakek haplogrup itu, ya kakek kita sendiri kebetulan mutasinya sama, tapi umur mutasinya pasti beda. Dalam hal ini ya, kasus seperti ini, mutasi yang sama itu di haplogrup O terjadi malah lebih awal, 30.500 tahun yang lalu, karena semua haplogrup O punya. Kalau di sini baru terjadi 5.700 tahun yang lalu, sama-sama L1472 loh. Itu makanya sama para ahli tidak digolongkan sebagai defining mutation, mutasi yang mendefinisikan satu haplogrup, itu tidak digolongkan. AOF GC 10.500 mungkin, tapi kakeknya O. Jangan mengklaim keturunan Nabi, ngawur itu. Kalau ada perbedaan itu sebetulnya masih bisa kita cari jalan tengah. Tapi kalau kasus ini perbedaan krusial antara Gus Hasan Asyarif itu dengan Kiai Haji Imaduddin ya, atau dengan madhabnya Kiai Haji Imaduddin yang didukung oleh Pak Dr. Sugeng dan juga Kiai Arti Fakih, ini perbedaan nggak bisa diambil jalan tengah. Ini bertolak belakang, berseberangan secara total gitu. Kenapa begitu? Karena Kiai Imad itu membatasi cucu Nabi hanya satu, yaitu J1. Kalau bukan J1, ya termasuk O toh. O kan bukan J1. Maka disebut seperti G, seperti R, mungkin juga R, ya pokoknya apapun selain J1, maka bukan duriah Nabi. Nah, itu diperkuat oleh Pak Dr. Sugeng bahwa nggak ada ceritanya O itu mutasi dari J. Jadi lain, nggak ada kaitannya, itu dijelaskan lah, nggak ngerti masalah itu ya. Apalagi kayak Arti Fakih. Jadi kalau begini, maka bagi pengikut Kiai Imaduddin itu, kalau kita tahu, misalnya seperti Gus Fuad ya, Gus Fuad katanya kan O, walaupun saya tidak tahu pasti siapa yang O, siapa yang bukan.
Tapi kalau ada Terah Wali Songo yang O, maka haram dipercaya dia sebagai durian Nabi. Itu kata Ki Imad, haram ya. Itu sudah mustahil dia durian Nabi. Sekarang sebetulnya bukan hanya mustahil dia durian Nabi dan haram sebetulnya, tapi lebih kepada bagaimana status dia sebagai keturunan Wali Songo jalur laki-laki, kan begitu. Ya kalau kita yakin dia Terah Wali Songo turunan laki-laki, ya berarti mau tidak mau Wali Songonya juga O. Atau mutasi ya. Enggak, wallahu alam. Tapi setidaknya ini berbeda. Perbedaan ini tidak sama dengan misalnya masalah Ubaidillah ini siapa? Bin Ahmad, apakah fiktif? Apakah bin Mamun Al-Qoddah? Kalau itu mungkin masih bisa diseragamkan. Yaitu sama-sama batal nasabnya tuh. Masih ada ketemunya gitu. Atau perbedaan Ki Alwi dengan Ki Imad, Ahmad Al-Muhajir ada apa enggak ada? Ya bebas, mau bilang enggak ada, mau bilang ada, terserah gitu. Toh pada akhirnya ya tetap Ba'alawi batal. Tapi kalau bagian ini ya sama Pak, Ba'alawi batal memang. Tapi nggak hanya Ba'alawi yang batal kalau begitu. Apalagi sekarang sudah nggak main kitab-kitaban itu. Pokoknya hari ini harus J1, nggak J1 batal. Jadi benar nanti yang jadi munsibnya itu ahli DNA itu, jadi dites di situ. Ya bebas aja silakan ya. Bayar ya, kirim biur bayar jadi sayyid ya. Walaupun ya setidaknya menurut Ki Imad lah ya. Ini kan kita bicara pendapatnya Ki Imad saja. Iya dong, nggak ada fatwa yang mengatakan begitu. Kalau bukan J1 bukan durian Nabi, hari ini harus J1. Yang bukan J1 bukan durian Nabi dan haram. Itu kan fakwanya Ki Imad. Kita tahu toh Ki Imad siapa? Ya itu orangnya. Ya walau aftal muftun, nggak mau tahu. Walaupun semua orang menyalahkan, tetap dia yang benar. Menantang debat semua orang, tapi kata yang ditantang jahil merokap. Ya kan itu kenyataan Pak. Bicara nasab, punya teori terbaru, ngeritik semua ulama nasab, padahal pakai kitab mereka, dikonfrontasi dengan yang menulis kitab nasab, jahil merokap, tidak mengerti ilmu nasab. Memahami kitab orang lebih paham dari yang nulis. Kata yang nulis bukan itu maksudnya, kata yang baca ini maksudnya. Jadi agak repot ya. Dan saya kira Terah Wali Songo yang haplonya O tidak mungkin terima dengan ini. Apalagi dengan narisnya KRT Fakih itu tajam sekali. Kalau ternyata O, otomatis bukan jalur laki-laki kepada Wali Songo, otomatis catatan nasab kamu itu palsu. Aduh, yang mana yang palsu ini? Berat itu, nyari yang mana, yang Maman, yang Mimin, apa yang Mukidi nih yang palsu nih. Misalnya bin Mimin kan laki-laki semua. Bin Mimin, bin Maman, bin Mukidi, bin Mimin, ngulang-ngulang namanya. Ini yang Mimin yang mana yang palsu? Luar biasa itu. Agak-agak itu ya. Agak-agak. Apalagi misalnya kan apa beredar itu akumulatif tes 50 atau 60. Oh semua. Loh. Palsu semua. Yang bener yang mana? Kan begitu. Agak repot itu. Misalnya ada yang J1 satu orang misalnya atau dua orang. Wah ini yang benar yang mana? Masa yang satu yang benar yang lain salah semua, palsu semua? Atau jangan-jangan oke tetap O? Oh berarti Wali Songonya juga O? Atau sudah mutasi? Wah, yang mungkin di situ negonya ya, di situ bisa dicari ketemunya gitu ya. Kecuali O, jadi Kemat, kalau O enggak, kalau O itu mungkin mutasi, tapi ditantang oleh Pak Sugeng gitu, ditentang ya, ditentang. Jadi Kemat nggak nyebut O, cuma nyebut L ya atau G. L itu Qori mungkin Said Qori ya. Kenapa nggak nyebut R juga Imam Ibrahim kalau tidak itu bagus Imam Ibrahim juga E juga ya atau O lah sebutlah O itu kan bukan kita bocor-bocorin ya kan sudah disebutin sama siapa namanya itu bagus Imam Ibrahim itu ada yang O ada yang E ya. Artinya itu semuanya tertolak. Jadi yang sah sebagai itu bagus pun bukan J1 apa namanya DNA-nya itu. Tapi Kemal itu kayaknya nggak nyenggol itu, nggak nyenggol E ya, nyenggol L. L itu ke Said Qori mungkin. Ya biasa lah ya. Ditantang debat. Enggak, debat dengan orang, nonton setelah selesai baru memberikan apa namanya ya? Apa namanya itu? Komentar ya.
Jadi kayak YouTuber ya. Saya juga ingat dulu, saya dengan Said Kori berdebat sudah pernah ya. Jadi saya nggak tipikal diajak debat nggak mau, tapi ngomong di belakang nggak, saya udah pernah. Dengan Said Kori saya udah pernah ya. Jadi ketika saya ngomong di belakangnya itu sudah beda dengan Kemat. Kemat belum pernah. Ya. Belum pernah debat, tapi yang selalu ngomong di belakang. Dengan Said Kori saya sudah pernah. Ya. Jadi berbeda ya. Lucu-lucuan aja Pak ya. Udah mau lebaran ini, sebentar lagi lebaran ya. Semoga waras-waras lah kita ya.